Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئماتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادات الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بلياء بن ملكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibi Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tulhah Kalisab Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bedawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Mbahku Sangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Pale Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Asim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangdi, Mbah Hasan Munari, Mbah Hasan Dipuro, Sumpon Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman bin Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman yang boros ngora, Raden Arya Wirata Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Atik Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Sod, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya'illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis, wa khususan ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 207, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 52. Udah ketemu Kiai, udah ketemu Kiai. Bang Andek udah ketemu, Bang Aping udah, Bang Pudin, Mas Bambang udah, Bang Yudin udah, Bang Andi udah, Bang Ridwan, Mas Wayu udah ketemu, Bang Sarip udah, Bang Nasir udah, Pak Jojo udah ketemu, Bang Heri, Bang Jamal udah ketemu, Bang Dukun udah, Bang Dukun, Bang Andrew udah ketemu, Bang Andrew, Bang Tona, Bang Rizal udah ketemu udah, Bang Rizal. Ibu-ibu belakang udah ketemu. Pada pulas kali mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang Ibu. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala syekhuna rahimahullahu ta'ala at-tama'ul madmumu syai'ani ahaduhuma sukunul qalbi ila manfaatin mashkukatin wattani iradatus syai'i mukhataratan bil hukmi wa hadhil iradatu tuqabilut tafwidha la ghairu fa'lam dzalika. Awal, udah jelas itu. Kemudian qala syekhuna rahimahullahu ta'ala, berkata tuan guru kita rahimahullahu ta'ala, at-tama'ul madmumu syai'ani, sifat toma yang tercela ada dua macam.
Ini sekarang kita malam Rebo bahasnya Toma, ya, malam Jumat bahasnya Toma. Apa Ustaz? Iya. Kemarin kita bahas hikam, Toma dilawannya pakai waro, ini Toma dilawannya pakai tafwid. Apa, Bang Andi? Toma yang tercela ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, sukunul qalbi ila manfaatin mashkukatin. Nyamannya hati ketika melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa Ustaz? Mashkukatin, manfaatin mashkukatin, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Benar itu. Asal katanya syakka, ragu. Dibikin jadi binanya bina maf'ul. Bentuknya sigotnya sigot maf'ul bih, jadi mashkukatin. Apa nih? Syakka ya syak ya syukku syakkan, bahwa syakkun wadaka mashkukun. Itu mashkukun jadi mashkukatin. Itu ragu. Perbuatan yang manfaatnya masih diragukan, gitu. Asal katanya Bang Udin. Itu. Ini ada manfaatnya apa kagak? Masih diragukan, gitu. Itu toma tuh namanya. Toma yang tercela yaitu hati ini merasa tenang, merasa nyaman ketika melakukan perbuatan yang manfaatnya masih diragukan. Apalagi yang tidak ada manfaatnya mah. Itu udah tercela banget itu. Tahu Budi? Gimana, Ngomong? Hah? Lah sifat toma kan termasuk sifat buruk yang ada di hati. Ketika kita melakukan itu, ya sama aja kita sedang maksiat. Cuma maksiat batin hitungannya. Hati kita yang melakukan maksiat. Ketika kita sedang melakukan perbuatan yang manfaatnya kurang atau manfaatnya masih diragukan, berarti saat itu kita sedang memiliki sifat toma, gitu. Kalau hati kita punya sifat toma, berarti kita sedang melakukan maksiat batin. Yang namanya maksiat, mau itu zohir ataupun batin, ya tetap ada dosanya. Begitu, Nguruk. Apa Bang Aming? Apa Ustaz? Berarti rata-rata kita kena ini. Karena rata-rata kita masih suka ngerjain sesuatu yang manfaatnya masih diragukan. Bahkan yang enggak ada manfaatnya pun masih kita kerjain. Secara tidak langsung kita masih punya sifat toma berarti. Apa Andi? Watani yang kedua, toma yang tercela yang kedua yaitu iradatu syai'i mukhataratan bil hukmi. Menginginkan sesuatu secara pasti, itu mukhataratan bil hukmi, secara pasti. Apa?
Bang Awi, paham itu? Ustaz Satiri jelas itu udah? Hah? Yang mana? Asal katanya kan muhotoratan perasaan yang muncul di hati. Menginginkan sesuatu dengan diiringi perasaan bahwa yang kita inginkan pasti terjadi gitu. Pakai pasti, secara pasti namanya. Hah? Bukan memaksakan kehendak Bang Budin. Pokoknya udah yakin banget. Pokoknya besok saya kudu ke pasar. Gitu. Kudu tuh. Itu namanya menginginkan sesuatu secara pasti. Apa Wing? Pokoknya besok hari Minggu saya kudu jalan-jalan. Gitu. Itu namanya iradatus syai'i mukhataratan bil hukmi. Dengan penuh kepastian. Harusnya kan diiringin dengan sandaran kepada Allah. Besok rencananya saya mau jalan-jalan, tapi kalau diizin oleh Allah. Gitu. Nggak diizin ya, berarti nggak berangkat. Gitu. Namanya masih disandarkan kepada Allah. Bukan secara pasti, bukan kudu. Gitu. Abang Ibu. Besok saya mau buka warung kalau sepi. Hah? Pakai linggis bukanya. Wa hadhil iradatu tuqabilut tafwidhu la ghairu. Keinginan yang seperti inilah yang harus diiringi dengan tafwid, bukan keinginan yang lain. Fa'lam dalika, maka ketahuilah itu semua. Ketahuilah yang demikian itu. Pokoknya tahun depan saya kudu nikah. Itu nggak boleh tuh. Apalagi udah punya bini, izin dulu. Apa ya, keinginan yang seperti ini yang harus diiringi dengan tafwid. Karena kita balik lagi bahwa manusia hanya bisa membuat rencana, tapi terlaksana atau tidaknya balik lagi kepada kehendak Allah gitu. Makanya kita rencana silakan, tapi jangan sampai kita pastikan gitu. Pokoknya kudu terlaksana, nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu tomak yang tercela masuknya. Wa amma hisnut tafwidi fahuwa dzikru khotor. Dzikru khotoril umuri. Adapun benteng untuk terjaganya tafwid, agar kita selalu memiliki sifat tafwid, fahuwa dzikru khotoril umuri, yaitu selalu mengingat kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam berbagai masalah. Karena balik lagi bahwa manusia itu hanya bisa rencana. Entar di dalam rencana itu ujung-ujungnya
ada manfaat yang dia dapatkan atau malah kerusakan yang dia terima, itu yang kita nggak tahu. Makanya kita harus selalu punya sifat tafwid jadinya. Apa Mar? Wa imkanil halaki wal fasadi fiha, dan kemungkinan adanya malapetaka dan kerusakan di dalam permasalahan tersebut. Karena kan manusia itu makhluk yang bodoh, lemah, nggak tahu. Hanya Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat kita. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan di dalamnya malah terdapat bencana dan kerusakan. Makanya kalau kita selalu ingat ke arah situ, insya Allah hati kita akan selalu tafwid. Selalu menyandarkan, menyerahkan segala permasalahan kepada Allah. Wa hisnu hisnihi dzikru ajzika anil i'tisami an durubil khatwari wal imtina'i anil wuqu'i fiha bijahlika wa ghaflatika wa dha'fika. Dan benteng yang paling kuat agar hati kita selalu memiliki sifat tafwid, yaitu sahabat itu apaan Bang Andi? Dzikru ajzika anil i'tisami an durubil khatori. Selalu mengingat kelemahanmu dari membentengi diri, dalam rangka membentengi diri dari berbagai macam kekhawatiran. Tadi tuh kita balik lagi bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat lemah. Kita nggak bisa menghindari hal-hal yang membuat kita celaka kalau bukan atas pertolongan dari Allah. Gitu Budin. Kita tidak bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang merusak kalau bukan berkat perlindungan dari Allah. Kalau kita selalu ingat ke situ bahwa kita ini makhluk yang lemah, maka insya Allah akan muncul sifat tafwid di dalam diri kita. Ya nambahin Gay. Cukup? Belum? Bang Maruf kali? Enggak? Bang Ibul? Jelas itu udah. Wal imtina'i anil wuqu'i fiha, dan menjaga diri dari terjerumus ke dalam kekhawatiran-kekhawatiran itu. Bijahlika wa ghaflatika wa dha'fika, yang disebabkan oleh kebodohanmu, kelalaianmu, dan kelemahanmu. Abang Budin, jelas itu. Mas Bambang paham? Ustaz Satiri kalian nambahin enggak? Cukup? Mau jawaban kali? Apa Bang Heri? Ya iya. Yang namanya tafwid adanya di dalam hati. Percuma kalau diucapin doang Mang Budin, tapi di hatinya nggak ada keyakinannya.
Yang ngomong mah silahkan aja, mau aja nggak jadi masalah. Yang penting hatinya tetap tafwid. Yang penting hatinya. Gitu. Mau jadi masalah. Gitu. Ya kita jawab iya gitu iya. Yang penting hati kita tetap tafwid. Gitu. Apa Rijal? Fal muwazabatu ala hadaini dzikraini tahmiluka ala tafwidil umuri kulliha ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka melatih dirimu untuk terus menerus menerapkan dua zikir ini akan mendorong dirimu untuk selalu tafwid, untuk selalu menyerahkan segala permasalahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattahaffuzi anil hukmi fiha, dan menjaga diri untuk tidak memastikan semua permasalahan tersebut. Wal imtina'i an iradatiha illa bisyartil khairi was solahi, dan menahan diri dari keinginannya kecuali dengan syarat kebaikan dan kebahagiaan. Ayo dah tanyain. Bang Ipul udah paham tuh? Jelas. Bang Aruf, jangan diem aja lah. Ngajarin kali, ngaji. Ustaz Satya kali. Apa Ustaz? Itu udah jelas itu. Dengan kita selalu mengingat dua hal ini, maka kita akan bisa menahan diri kita untuk mengikuti keinginan-keinginan kita, kecuali yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan. Gitu. Jadi kalaupun punya kepengenan, selalu ditimbang dulu. Ini ujungnya bakal baik apa enggak. Gitu. Kalau sekiranya baik, baru dilaksanakan. Kalau enggak, ditinggalkan. Gitu. Kalau sudah menerapkan dua zikir ini. Apa mau? Fahadihi hadihi. Maka seperti inilah penjelasannya. Wabillahi taufik. Dan kepada Allah kita memohon taufik. Udah tuh. Bang Awing, nambahin nggak? Kiai nambahin Kiai? Cukup. Bang Rijal. Lah pada diem aja ya. Sampai iseng kita sendirian. Fa'in qila ma hadzal khatarul ladzi yujibuna tafwidhu li ajlihi fil umuri. Jika ada yang bertanya, ma hadzal khataru alladzi yujibuna tafwidhu li ajlihi fil umuri. Kekhawatiran seperti apa alladzi yujibuna tafwidhu li ajlihi, yang kita harus menerapkan tafwid karena kekhawatiran itu fil umuri,
dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Kekhawatiran seperti apa sih? Sehingga kita harus menerapkan tafwid. Fa'lam annal khotoro fil jumlati khotoroni. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya kekhawatiran secara keseluruhan itu ada dua jenis. Ada dua macam. Al-awwalu khotoru syakki bi annahu yakunu aw la yakunu. Aw annaka tasilu ilaihi aw la tasilu. Wa hadza yahtaju ilal istitna'i. Wa yaqa'u fi babin niyati wal amali. Kekhawatiran yang pertama yaitu adanya keraguan bi annahu yakunu aw la yakunu. Apakah yang kita rencanakan ini, apakah yang kita inginkan ini akan terjadi atau tidak terjadi? Oh, kemudian kira-kira bisa kita kerjain apa enggak ya? Gitu. Au annaka tasilu ilaihi aw la tasilu, atau apakah kamu bisa sampai kepadanya atau tidak sampai? Sampai apa enggak sampai? Apa Bang Ipul? Wa hadza yahtaju ilal istitna'i. Kekhawatiran seperti inilah yang membutuhkan untuk istisna. Istisna itu artinya tidak memastikan. Apa? Jelas itu? Bang Hendrik jelas itu Bang Hendrik? Ustaz Tiri jelas? Paham itu? Bisa dipahami Bang Budin? Udah paham? Jangan manggut-manggut doang, nggak paham lagi. Tahun besok saya rencananya mau beli mobil, begitu. Contoh rencananya. Itu kan kemungkinannya dua. Yang pertama bisa kejadian atau enggak kejadian, gitu. Apalagi kalau emang pakai nungguin kalau ada yang ngasih, begitu. Itu kan bisa kejadian atau enggak kejadian tuh. Apa? Pokoknya tahun besok saya mau beli mobil. Kalau proyek saya goal, gitu. Itu kan bisa kejadian atau enggak kejadian tuh Bang Ipul ya. Keraguan yang kedua bisa sampai atau enggak sampai, gitu. Karena masih tahun depan, bisa jadi umurnya sampai, bisa jadi umurnya enggak sampai, kan gitu. Nah, hal seperti inilah, kekhawatiran seperti ini yang membutuhkan kepada istitsna, gitu, yang harus tidak dipastikan. Ya ini mah cuma sekedar rencana. Kalau diizin oleh Allah ya kejadian, kalau enggak ya udah, itu nggak jadi masalah. Namanya manusia cuma bisa rencana, itu namanya istisna tuh. Kalau diizin oleh Allah, gitu Bang Heri. Bulan depan saya mau gemuk, gitu Bang Heri. Kalau diizin oleh Allah, itu namanya istisna. Nggak pakai kudu jadinya. Pokoknya kudu gemuk. Gitu. Iya kalau ada nasinya. Kalau kagak, keraguan seperti itu dalam permasalahan yang kita hadapi, itulah yang harus kita terapkan istisna. Itu membuat kita harus tafwid. Karena tadi bisa kejadian atau enggak kejadian. Yang kedua bisa umur kita sampai atau enggak sampai. Wa yaqa'u fi babin niyati wal amali. Dan seseorang dalam kekhawatiran seperti ini bisa masuk ke dalam
dua hal fi babin niyati wal amali. Yang pertama bisa jadi itu menjadi niat yang baik. Yang kedua bisa jadi itu angan-angan. Apa? Oh. Karena rencana itu bisa jadi dua. Bisa jadi niat yang baik. Bisa jadi angan-angan. Kemudian angan nggak boleh. Misalkan Bang Tony punya rencana bulan besok saya mau infak buat pesantren 100 juta gitu. Itu bisa jadi niat yang baik gitu. Kalau emang ada usahanya gitu. Emang punya tabungan itu jadi niat yang baik. Kalau emang kerja kagak, usaha kagak, dagang kagak gitu. Proyek juga kagak gitu kan. Punya rencana begitu itu namanya angan-angan gitu. Apa Ustaz? Bukan Om Udin. Ngayal gitu. Kalau emang ada usahanya gitu atau lagi ngurusin sesuatu yang kalau hasil gitu dapatnya gede gitu. Itu baru jadi niat yang baik. Memang nganggur nggak mau ngapain. Kerjanya duplong gitu. Apaan kok? Gitu. Pakai rencana begitu itu angan-angan namanya. Apaan kok? Duplong apaan kok duplong? Itu tuh. Watani yang kedua khotorul pasadi, kekhawatiran akan terjadinya kerusakan. Bi an la tastaiqina fihi sholaha li nafsika. Dengan bahwa kamu tidak yakin dalam masalah yang sedang kamu hadapi terdapat kebaikan untuk dirimu. Fahadzal ladzi yuhtaju fihi ila tafwidi. Maka kekhawatiran seperti ini yang dibutuhkan di dalamnya kepada tafwid. Kekhawatiran seperti ini yang membutuhkan tafwid. Serahkan deh tuh. Ya Allah, saya punya rencana ini, tapi nggak tahu ujungnya apakah baik atau buruk. Nah itu kita serahkan kepada Allah. Apa Bang Andre? Saya pengen ngelamar perempuan yang lebah ono ya Allah. Cuma nggak tahu ujungnya baik atau buruk. Begitu Bang Ipul. Itu serahkan kepada Allah. Apa Bang Heri? Begitu Bang Andre. Tapi udah telanjuran mah udah. Rasain aja. Apa Ustaz? Udah telanjuran udah rasain aja udah. Kirain perkutut, kutilang. Apa Heri? Tahu Bang Heri tilang? Tahu? Hah? Tahu kan tilang? Burung tilang? Tahu? Berisik, recet. Kerjanya berak mulu. Iya, bolnya kuning kan gitu. Itu tilang tuh namanya. Kita pulang diomelin, kagak pulang diomelin.
kirain perkutut, tilang. Waduh. Ya, tilang berisik banget. Gitu. Mending enak suaranya. Itu namanya khotorul fasad. Kita nggak tahu apakah di akhirnya ada kebaikan buat kita atau malah kerusakan yang ada. Itu kita serahkan kepada Allah. Tsumma ikhtalafat ibaratul a'immati fil khotori. Kemudian para imam memberikan definisi yang berbeda tentang kekhawatiran. Fa'an ba'dihim annal khotoro fil fi'li huwa an takuna dunahu najatun wa yumkinu an yujami'ahu dzambun. Maka definisi kekhawatiran dari sebagian ulama bahwasanya kekhawatiran dalam sebuah perbuatan, dalam suatu perbuatan yaitu antakuna dunahu najatun. Bahwa bisa jadi di balik pekerjaan itu akan membawa keselamatan buat kita. Wa yumkinu an yujami'ahu dzambun, dan memungkinkan juga bahwa perbuatan itu dibarengi dengan dosa. Itu namanya kekhawatiran. Ketika kita mengerjakan sesuatu, bisa jadi ujungnya kita selamat, atau bisa jadi dalam mengerjakan itu kita malah mendapatkan dosa. Itu kekhawatiran. Apa mau? Wal imanu wal istiqomatu was sunnatu la khotoro fiha. Sedangkan keimanan, istiqomah, dan mengikuti perjalanan Rasulullah tidak ada kekhawatiran sedikit pun di dalamnya. Id la yumkinu dunal imani najatun albattata. Berarti dunahu bukan dibaliknya ini ya. Huwa antakuna dunahu najatun wa yumkinu an yujami'ahu dzambun. Kekhawatiran dalam suatu perbuatan yaitu bahwa bisa jadi dengan meninggalkan perbuatan itu kamu akan selamat, dan memungkinkan dan mungkin saja ketika mengerjakannya kamu malah melakukan dosa. Sedangkan iman, istiqomah, dan sunnah mengikuti perjalanan Rasulullah tidak ada kekhawatiran sedikit pun di dalamnya. Id la yumkinu dunal imani najatun albattata. Karena tidak mungkin orang yang menanggalkan keimanannya bisa selamat sama sekali. Dunal imani, meninggalkan imannya. Wal istiqomatu la yujami'uha dzambun, dan istiqomah, orang yang istiqomah tidak akan perbuatannya tidak akan diiringi dengan dosa. Orang yang istiqomah perbuatannya tidak akan dibarengi dengan dosa. Fa'idan tasihhu iradatul imani wal istiqomati bil hukmi. Maka jika seperti ini sah saja menginginkan keimanan dan istiqomah bil hukmi secara pasti. Kalau perbuatan yang lain mah bisa jadi dengan kita tinggalkan kita akan selamat, karena kalau iman itu pasti selamat dan orang yang istiqomah tidak akan melakukan dosa, maka boleh menginginkan iman dan istiqomah secara pasti. Pokoknya saya kudu jadi orang benar, itu boleh tuh secara pasti. Karena kalau jadi orang benar pasti selamat ujungnya.
Kemudian istiqomah kan artinya jadi orang bener ya. Istiqomah. Apa Bang Awing? Gitu. Kalau perbuatan yang lain karena masih ada kekhawatiran di dalamnya, boleh kita kerjain, boleh kita tinggalkan. Tapi kalau masalah iman dan istiqomah itu kudu gitu. Kita pastikan. Saya kudu jadi orang beriman, saya kudu jadi orang istiqomah. Gitu. Karena di ujungnya pasti selamat. Apa Ustaz? Kalau dalam perbuatan. Apa? Nambahin. Kiai, kan nambahin Kiai? Ini Ya Kiai. istiqomah Ah. Jamil Zanban itu bagaimana ya? Orang yang selalu berusaha jadi orang benar tidak akan melakukan perbuatan dosa. Gitu Kiai. Karena pasti dalam setiap perbuatan yang ingin dia kerjakan, dia timbang-timbang dulu. Ini ujungnya Allah ridho apa enggak. Ini ada pahalanya atau malah dosa. Gitu. Orang yang istiqomah tidak akan melakukan perbuatan dosa. Makanya istiqomah enggak kayak Bang Awing ngartiinnya. Istiqomah diartiin terus menerus. Gitu. Enggak, istiqomah artinya berusaha jadi orang benar, jadi orang lurus, itu istiqomah. Apa Bang Awing? Ini mau istiqomah ngartinya terus menerus. Setiap hari kita kerjain istiqomah. Enggak. Kalau yang rutin dikerjain namanya mudawamah, dawam. Gitu. Kalau istiqomah berusaha menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang benar. Makanya orang yang berusaha jadi orang benar tidak akan melakukan dosa. Karena setiap perbuatannya selalu dia timbang-timbang dulu, dia pikir-pikir dulu. Ini Allah ridho apa enggak ya? Ini sesuai dengan tuntunan atau enggak ya? Sesuai dengan hukum syara atau enggak? Itu namanya orang yang istiqomah. Apa Bapak Ibu? Al-istiqomatu khairum min al-fikaromah. Orang yang bisa jadi orang istiqomah itu lebih baik daripada memiliki 1000 karomah. Beratnya di situ. Udah. Apa Eri? Begitu Kiai. Makanya orang yang istiqomah tidak akan mengerjakan perbuatan dosa. Karena dalam semua aktivitasnya selalu dipikir-pikir dulu. Kalau rasanya sesuai dengan hukum syara, dia kerjain. Kalau nggak sesuai, dia tinggalkan. Gitu. Itu orang istiqomah namanya. Apa Bang Rehan? Kenapa? Kita kalau nyebut istiqomah jadi ingat itu. Kalamuna labzun mufidun kastakim. Apa itu Ustaz? Kalau ngomong itu yang ada manfaatnya seperti ngajak orang istiqomah. Ka istakim. Ayolah kita jadi orang istiqomah. Apa itu? Apaan? Sepaket apaan Nobudin? Yang mana? Iya. Orang yang beriman pasti dia istiqomah. Karena orang bisa istiqomah kalau di hatinya memiliki keimanan. Nah kalau yang nggak punya iman mah diterabas aja, mau bener mau salah diterabas aja udah. Mau Allah ridho, Allah kagak ridho, dikerjain aja udah kalau nggak ada imannya. Makanya orang istiqomah pasti atas dasar keimanan di hatinya.
Gitu kemudian. Apa Ustaz? Ya, dalam ini kita menyampaikan tauhid. Kan tadi dijelasin. Kemarin juga udah tuh perasaan. Ya, kemarin udah ya. Yang pertama kemarin, kan tempatnya tafwid ada 3. Keinginan itu ada 3. Yang pertama, keinginan yang ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kerusakan atau keburukan. Kalau yang itu mah jelas dah, jangan pakai dipengenin. Itu kan ya. Yang kedua, kepengenan yang ujung-ujungnya pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Seperti pengen masuk surga, pengen jadi orang beriman, pengen bisa mengikuti perjalanan Rasulullah. Itu mah nggak usah tafwid di situ. La maudhi'a lit tafwidi fihi. Bukan tempatnya tafwid loh itu mah. Itu mah kudu. Gitu. Iya kudu dipengenin. Jadi orang bener kudu dipengenin itu mah. Ya kalau Allah izinin saya jadi orang bener, kagak ya udah. Jangan itu mah. Kudu dipengenin. Pokoknya kudu jadi orang bener. Gitu. Kalau keinginan yang ujung-ujungnya kita belum tahu apakah baik atau buruk buat kita, nah itu yang kita tafwid, kita serahkan. Ya Allah, lagi-lagi saya mah cuma bisa rencana. Ujungnya baik atau tidak itu terserah engkau. Atau kan kemarin kita pakai tafwid yang definisi Imam Ghazali. Keinginan cuma kita sambil iringi dengan mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, saya punya rencana ini. Tolong dimudahkan dan tolong diberikan kebaikan di dalamnya. Kan gitu. Itu tafwid namanya. Apa namanya? Begitu Ustaz. Kalau buat iman mah kudu. Ya kalau emang Allah mau saya jadi orang beriman, kagak ya udah begitu. Kagak boleh. Jangan pakai tafwid. Dan kayak Bang Ridwan, kalau Allah izin saya berangkat ngaji, saya berangkat, kagak ya udah. Apa nih? Lebah itu mah jangan pakai tafwid, gitu. Kudu itu mah. Pokoknya saya kudu berangkat ngaji, begitu. Begitu Ustaz. Kalau yang ujungnya kebaikan itu nggak usah pakai tafwid. Begitu. Nah, jam 2. Belum guys 1 halaman. Apa kok? Terusin ini. Dikit lagi ya. 2 lembar lagi. Wa qala al-ustadz rahimahullah, berkata si ustadz mana nih? Berkata Imam al-Ustadz rahimahullahu ta'ala, nama aslinya Abu Ishaq al-Isfiroyini Ibrahim bin Muhammad al-Mutakallim al-Usuli asy-Syafi'i. Itu nama aslinya. Panggilannya al-Ustadz. Al-khotoru fil fi'li ma yumkinu an ya'taridu fihi ma yakunul ishtighalu bil aridi aula minal ikdami ala dhalikal fi'li. Kekhawatiran dalam perbuatan, sesuatu yang mungkin bisa muncul di dalamnya, ma yakunul ishtighalu bil aridi aula minal ikdami ala dhalikal fi'li. Sekiranya menyibukkan diri dengan pekerjaan yang lain lebih utama daripada kita mulai melakukan perbuatan tersebut. Kekhawatiran dalam perbuatan yaitu apa yang bisa saja, perbuatan yang bisa saja muncul di dalamnya
keyakinan bahwa mengerjakan perbuatan yang lain lebih utama daripada kita melakukan perbuatan tersebut. Gitu. Itu namanya kekhawatiran dalam perbuatan. Wadzalika yaqa'u fil mubahati was sunani wal faraidi. Dan kekhawatiran seperti ini bisa terjadi dalam hal-hal yang mubah dan hal-hal yang sunnah serta hal-hal yang fardu. Bisa jadi hal ini terjadi pada hal yang mubah, yang sunnah dan yang fardu. Amr. Ala taro anna man tadoyyaqu alaihi waktu sholati wa qasoda adaaha fa qasodahu ghorikun aw hariqun yumkinuhu inqaduhu fal istighalu bi inqadihi aula minal iqbali ala sholati. Bukankah kamu sudah menemukan bahwasanya orang yang ingin mengerjakan sholat dan waktu sholatnya sudah hampir habis, faqasodahu ghorikun aw hariqun, maka ternyata ada orang yang sedang tenggelam atau sedang terjadi kebakaran, yumkinuhu inqaduhu, yang dia bisa menyelamatkan orang itu, fal istighalu bi inqadhihi aula minal iqbali ala sholati, maka dia menyibukkan diri untuk menyelamatkan orang yang tenggelam atau memadamkan sesuatu yang sedang kebakaran lebih utama daripada dia mengerjakan sholat. Itu namanya kekhawatiran dalam perbuatan. Yang bisa jadi ada perbuatan lain yang lebih utama untuk kita kerjakan dibanding perbuatan tersebut. Abang Ibu. Boleh. Oke. Artinya orang dulu diselamatkan baru. Iya. Karena lagi-lagi menyelamatkan nyawa itu lebih penting daripada apapun. Gitu, Kiai. Kita sholatnya udah intinya. Kalau sholat masih bisa dikodok, Kiai. Kalau nyawa orang nggak bisa dihidupin lagi. Kalau kejadiannya semacam itu pas berangkat pada hari Jumat, misalnya, yang mana yang harus jalan? Tetap Maji, Jumatan bisa diganti zuhur. Gitu. Kalau kayak kartun kali, habis kelis kereta juga lari lagi. Apa? Tapi kalau di kehidupan nyata nggak bisa begitu. Orang kalau udah mati ya mati, nggak bisa hidup lagi. Gitu. Meskipun itu mau Jumatan, tetap menyelamatkan nyawa orang lebih utama dibanding mengerjakan itu. Gitu Bang Haji. Karena tadi nyawa cuma satu. Kecuali kucing dah 9 nyawanya. Gitu. Apa Erik? Gitu. Meskipun mau Jumatan. Jumatan masih bisa diganti zuhur. Gitu. Bahkan kalaupun kita tinggalkan selama enggak 3 kali berturut-turut, enggak kafir, enggak. Gitu. Yang penting itu nyawa orang selamat dulu. Gitu. Apa? Gitu. Fala tasihu idan iradatul mubahati wan nawafili wal katiri minal faraidi bil hukmi. Maka tidak sah jika seperti ini menginginkan hal-hal yang mubah, hal-hal yang sunnah dan kebanyakan dari fardu-fardu secara pasti. Beda ya, kalau masalah iman
itu kudu. Tapi kalau hal yang fardu, yang sunnah, apalagi yang mubah, itu lihat sikon. Lihat sikon. Apa Hendrik? Kita mau berangkat ngaji, pas masuk kamar bini ngangkang, kira-kira mana dulu yang kita kerjain? Apa Ibu? Itu mah tetap kita kerjain ngaji itu mah. Keraguan-keraguan itu suruh kita tinggalin. Maksudnya di sini sama. Apanya? Kan katanya Da ma yaribuka ila ma la yaribuka gitu. Tinggalkan sesuatu yang bikin kamu ragu kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu gitu. Iya, kenapa? Iya, jelas Bang Budin. Gitu. Kan tadi, bahkan kita termasuk orang yang punya sifat tomak. Kalau kita ngerjain sesuatu yang manfaatnya masih diragukan, kan gitu. Udah yang jelas-jelas ada manfaatnya aja yang kita kerjain. Yang nggak ragu. Kalau iman kita harus inginkan secara pasti. Kalau yang fardu, yang sunnah atau yang mubah, lihat sikon dulu gitu. Lihat sikon. Abang Heri. Jamaah sunnah. Kita mau sholat jamaah, tahu-tahu ada tamu datang. Itu nemenin tamu lebih utama dibanding sholat berjamaah pada saat itu. Gitu. Ajak ngobrol dulu tamu, sediain kopi dulu, siapin nasi dulu, udah kenyang, kopi udah habis, baru udah, ayo bang kita sholat jamaah bareng-bareng begitu. Abang Ipul, jangan pakai ditinggal tamu Bang Ipul. Ntar lu bang, saya mau ke masjid, dia tungguin sini lah. Gitu. Ini kalau untuk hal yang mubah, yang sunnah dan yang fardu, tuh lihat sikon dulu. Itu tadi takutnya ada orang lagi tenggelam kan gitu. Lihat sikon dulu. Abang Fa'in qila, jam 2 situ dulu dah. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Enggak, Kiai nambahin enggak? Cukup. Intinya mah cuma satu sebenarnya. Jangan memastikan sesuatu. Pokoknya kita serahkan aja kepada Allah. Jangan pakai saya kudu begini, saya kudu begono. Kecuali untuk iman dan istiqomah. Selainnya, terapkan istisna. Ya kalau Allah izinkan, insya Allah terlaksana. Enggak ya. Gitu. Dah. Fa'in qila wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pencetannya.